mulai, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah Kega. Tuhan berkati dari awal sampai ibadah selesai. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita melompat sama-sama. Ayo siap-siap semuanya. Kega Rion. Let's go. Jesus. Amin. Iblis. No, what the? Nah, teman-teman semua masih ingat kan sama lagu Jalan Serta Yesus? Kalau gitu kita mau nyanyiin sama-sama ya. Dan setiap ada kata jalan, kita putar arah. Oke? Siap? Siap. Siap! Gerak! Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Yuk teman-teman, sekarang kita mau siapin hati kita. Kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Kita mau bilang kalau Bapak kita baik banget. Bapa engkau baik.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Selamat mendengarkan firman teman-teman. Selamat pagi adik-adik Kega. Apa kabarnya nih? Pasti baik, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Nah, pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau duduk manis ya. Oh iya, sebelumnya kakak mau tanya nih. Minggu lalu cerita tentang apa ya? Hah? Kavya naik pohon, terus gak bisa turun. Wah, lebih baik seperti kakak dong. Kak Meke gak pernah naik-naik pohon, jadi gak usah turun. Oke deh, nah adik-adik pasti lupa nih cerita tentang apa. Yuk, kakak mau kasih lihat videonya. Kita mau tonton sama-sama ya. Cerita Alkitab, Zakheus. Ini adalah Zakheus. Halo. Dia adalah pemungut pajak dan sangat kaya. Pemungut pajak sangat dibenci karena kebanyakan orang berpikir mereka adalah pembohong dan penipu. Zakheus tinggal di Yeriko dan suatu saat Yesus datang ke Yeriko. Ada apa? Yesus datang. Zakheus ingin melihat bagaimana Yesus itu. Hei, mau ngapain kamu? Sayangnya, dia terlalu pendek untuk dapat melihat Yesus. Oh, itu dia. Jadi, ia lari ke sebuah tempat di mana ia tahu Yesus akan datang. Ketika Yesus datang ke tempat itu, ia melihat ke atas dan melihat Zakheus ada di atas pohon. Oh, halo teman. Siapa? Aku? Ya, kamu. Yesus berkata kepadanya, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wow, apa? Zakheus kemudian turun dengan segera. Dia sangat senang menerima Yesus di rumahnya. Semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, lihatlah orang ini. Yesus ingin menumpang di rumah Zakheus yang adalah orang berdosa. Tetapi Zakheus berkata kepada Yesus, aku akan memberikan setengah hartaku untuk orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Hah? Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Gimana adik-adik? Sudah ingat kan cerita minggu lalu? Ya, betul, cerita tentang Zakheus. Nah, adik-adik, Zakheus itu orang yang inisiatif. Ia mencari tahu siapa sih Tuhan Yesus. Ia hanya tahu kalau Tuhan Yesus itu orang yang baik. Makanya ia menjadikan Tuhan Yesus itu idolanya. Dan ketika dia dengar kalau Tuhan Yesus itu mau lewat jalan situ, dia tidak menunda keinginannya untuk melihat wajah idolanya. Dan dia buru-buru lari untuk melihat wajah Tuhan Yesus. Tetapi orang banyak menghalanginya karena Zakheus itu orangnya pendek dan dia tidak kehabisan akal. Dia naik ke atas pohon supaya dia bisa melihat wajah idolanya, yaitu wajah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, saat itu Zakheus suka merampas uang orang lain. Tapi dia punya idola yang namanya Tuhan Yesus. Kok bisa ya? Bisa aja. Walaupun Zakheus sudah mendengar tentang Tuhan Yesus, tetapi
dia belum mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatinya. Makanya Sakeus masih suka merampas uang orang lain. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Apakah Sakeus bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Ya, betul. Sakeus akhirnya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Terus apa yang terjadi ketika Sakeus bertemu dengan Tuhan Yesus? Ya, Sakeus mengakui dosanya bahwa ia suka merampas uang orang lain. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus marah-marah nggak ya sama Sakeus? Tuhan Yesus pukul Sakeus nggak ya? Nggak dong. Tuhan Yesus nggak marah-marah sama Sakeus. Tuhan Yesus nggak pukul Sakeus. Justru Tuhan Yesus datang ke dunia mencari orang yang berdosa dan mengampuni dosa manusia. Nah, adik-adik, bukan berarti adik-adik menjadi anak yang terus berbuat dosa. Kita mau setiap hari berubah menjadi semakin lebih baik. Karena Tuhan Yesus sudah berbuat baik sama kita. Kita mau sama seperti Tuhan Yesus. Adik-adik mau? Ya, dulu adik-adik suka bentak-bentak atau marah-marah sama mamanya atau papanya. Sekarang adik-adik tidak marah-marah lagi, tidak bentak-bentak lagi. Terus dulu adik-adik suka mengambil uang mamanya tanpa izin. Nah, sekarang adik-adik minta izin dulu untuk minta uang sama mamanya. Ya, dulu adik-adik suka berkata yang tidak baik, berkata sia-sia. Sekarang adik-adik berkata yang memberkati, berkata yang baik. Ya, adik-adik mau kan? Jadi, waktu Tuhan Yesus melihat Sakeus, Tuhan Yesus langsung menyapa Sakeus. Tuhan Yesus tahu hatinya Sakeus yang mau berubah menjadi orang baik. Makanya Tuhan Yesus menyapa ramah Sakeus. Malahan Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya Sakeus. Wah, Sakeus sangat senang sekali karena Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya. Soalnya Sakeus itu dimusuhi orang banyak karena dia suka merampas uang orang lain. Nah, ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus, ia mengakui dosanya. Ia mengakui dosanya bahwa ia suka merampas uang orang lain. Sakeus berinisiatif atau punya ide untuk mengembalikan uang yang telah diambilnya dari orang lain sebanyak 4 kali lipat. Misalnya nih, ia mengambil 1 boneka perempuan, maka Sakeus akan mengembalikan 4 boneka baru dan bagus. Atau misalnya ia mengambil 1 mobil-mobilan, maka Sakeus akan mengembalikan 4 mobil-mobilan yang baru dan bagus. Makanya Tuhan Yesus memberkatinya. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Kita mau menjadi yang pertama untuk melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Coba adik-adik ceritakan perbuatan baik yang telah adik-adik lakukan dalam seminggu ini. Wah, pasti banyak ya. Misalnya membantu mama, membereskan tempat tidur sendiri, atau mencuci piring, menjaga adik, dan masih banyak lagi. Wah, pasti adik-adik melakukannya dengan sukacita. Adik-adik semua di sini luar biasa. Nah, adik-adik kita membaca yuk dalam Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Tuhan, tolong aku Tuhan, supaya aku mempunyai hati yang mau diajar untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Aku mau mempraktekkan kasih Tuhan dimanapun aku berada. Terima kasih Tuhan,
Jadikan aku berkat untuk papa, mama, dan semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita mau ada aktivitas. Nanti ikutin tutorial berikut ini ya. Halo adik-adik, saatnya kita sekarang buat aktivitas. Nah, tadi kita sudah dengar firman tentang Sakeus ya. Sakeus dia naik ke atas pohon. Nah, saat ini kita mau buat aktivitas dari origami. Kita buat pohon jari origami seperti ini. Kita mulai ya. Kita mau gambar tangan kita dulu. Kita ambil yang coklat. Jadi kita gunting. Kalau adik-adik yang belum bisa gunting, nanti bisa minta tolong sama mamanya untuk gunting. Nah, sudah jadi. Kertas putih ya, maka adik-adik boleh warnai. Kalau papa pakai kertas origami, kita mau tempel sini. Kalau mau diwarnai nggak apa-apa, pakai origami juga nggak apa-apa. Rumputnya juga kalau adik-adik mau pakai warnai juga nggak apa-apa. Kalau pakai kertas origami warna hijau juga nggak apa-apa. Jarinya tempel karena kita mau pakai batangnya. Kita mau tambahin sekarang kita mau buat origami yang hijau. Kita mau lipat menjadi 4, lalu kita gunting. Kita membuat daunnya. Kita lipat lagi. Bentuk ini ada bentuknya, garis-garisnya, jadi kita mau lipat. Rapi. Nah, seperti ini. Nanti tinggal adik-adik buat maunya berapa. Kakak sudah buat ada warna hijau muda dan hijau tua dan
Dan buat juga yang warna orange buat kita buat mataharinya. Kalau sudah jadi, kita mau tempel. Nah, mataharinya kita mau tempel juga. Mataharinya kita mau tempel. Terus warna kuningnya adik-adik bisa lingkarin, tempel sini. Nah, sudah jadi. Ya, untuk daunnya adik-adik terserah mau banyaknya. Oke, selamat mencoba ya. Gimana adik-adik? Mudah kan membuat pohon jari origaminya? Seperti ini nih. Oh ya, kalau adik-adik pintar menggambar atau adik-adik bisa menggambar, adik-adik boleh menambahkan gambar Sakeus dan gambar Tuhan Yesusnya. Seperti ini nih. Oke, nah adik-adik nanti adik-adik foto bersama dengan aktivitasnya. Dan fotonya dikirim ke kakak kelas masing-masing. Paling lambat tanggal 12 Mei 2021. Ditunggu ya. Terima kasih adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.